untuk paket-paket join ya untuk member-member baru. Nah, itu harus kita manfaatkan dengan baik ya. Dan di sini juga ada sponsor saya langsung, ada leader kita, Ibu Yunita Atmojo ya. Senang sekali pada malam hari ini banyak yang bergabung di sini. Ada Ibu Yunita Atmojo juga. Bentar. Ada notifikasi di handphone saya. Ini notifikasi karena ada orderan ini Gojek. Karena saya jualan makanan. Jadi gini, saya malam hari ini senang sekali ya Bapak Ibu ya, ada para diamond juga yang hadir di room saya. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak para diamond dan leader-leader dan member-member sekalian, kita sudah menjalankan Fitup ini sudah 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kita ini sudah membangun tim dengan begitu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya harap juga di Fitplus Bapak Ibu juga sama, semangatnya sama seperti yang di Fitup, juga memperjuangkan Fitplusnya juga sampai bisa ke Crown Ambassador ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk kita aktif juga untuk promosi di sosmed kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk juga aktif untuk di Instagram. Jadi semua itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk memfokuskan diri. Kita mau promosi fokus kepada produk yang mana, karena produknya kan ada 6. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pilih 1 atau 2 produk yang sekiranya sesuai dengan target market Bapak Ibu semua. Karena setiap orang ini punya target pertemanan yang berbeda-beda, target customer yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya karena di pertemanan sosmed saya banyak yang perempuan, mungkin 95% perempuan, saya akan jualnya mungkin yang kolabeu atau yang detox, yang pelangsing, atau mungkin kolabeu itu untuk ini ya, untuk kecantikan juga, selain juga untuk kesehatan. Jadi saya memang suka sekali jualan produk glutathione kolagen seperti yang udah disampaikan Pak Steven, karena kalau glutathione kolagen itu bisa didemokan. Untuk video demonya dulu pernah sudah saya share, jadi itu benar-benar luar biasa ya, bisa didemokan. Terus glutathione itu kan the mother of all antioksidan juga, jadi itu benar-benar kalau istilahnya kita cek ke lab gitu kan tentang umur sel kita, kalau kita minum glutathione itu setelah sekian lama konsumsi, mungkin 1 bulan 2 bulan, itu akan umur selnya jauh lebih mudah. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Karena saya dari tahun 2012 ya, itu kira-kira 2012 saya sudah menjual produk glutathione sampai kira-kira 2 tahun yang lalu, dan itu luar biasa manfaatnya untuk customer-customer dan untuk para member-member yang sebelumnya. Jadi saya dulu pernah ikut di multi level produk itu glutathione. Jadi penjualannya begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya kalau saya mungkin akan menjual yang itu, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman di produk-produk yang lain atau produk kesehatan, atau ada juga Bapak Ibu yang mungkin targetnya yang usianya 30 tahun ke atas, mungkin pertemanannya juga yang sama-sama umurnya udah 30 tahun ke atas dan membutuhkan suplemen mata. Bisa ini ya, mempromosikan yang IC, yang suplemen mata. Aduh, bentar ya, ada gangguan. Jadi target marketnya itu disesuaikan ya dengan kita dan pertemanan kita di Facebook dan sosial media. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian saya juga mengajak Bapak Ibu untuk lebih kreatif juga dalam membuat konten, karena kita tahu ya belakangan konten-konten, boleh di-share ya Bu videonya tentang kolabeu? Ya boleh, saya pernah share videonya. Kalau ada mungkin WhatsApp saya bisa di WA, atau kalau enggak minta di leadernya masing-masing aja, pasti ada juga. Ya sama-sama Pak. Jadi saya akan menjelaskan ya. Jadi sekarang kok konten-konten video singkat itu
sedang lagi sedang tren ya di masa sekarang seperti dan sejenisnya ya. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang mulai mentargetkan untuk beriklan secara soft, secara smooth di TikTok. Misalnya kayak Bapak Ibu kan mungkin tahu yang kayak Good Ponsel, handphone yang jualan handphone di Bali itu kan dia beriklan melalui TikTok yang akhirnya disambungkan ke Instagram dan followernya banyak sekali ya, sampai 500.000 follower di seluruh Indonesia, dan itu mendongkrak penjualannya benar-benar luar biasa. Jadi kita harus pandai-pandai membuat konten ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu juga perlu menduplikasikan hal ini kepada jaringan. Jadi pertama kita mulai dengan diri kita sendiri, kita promosi sendiri di sosmed, di FB dan IG tentang Fitplus ya dan manfaat-manfaatnya. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu memfokuskan produk mana yang sekiranya lebih ingin dijalani gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tadi memperluas jaringan dengan ini ya, aktif membuat konten-konten ya yang lebih menarik lagi. Yang keempat menduplikasi. Nah jadi Bapak Ibu perlu melakukan cara-cara tersebut ya. Nah untuk hari Selasa dan Jumat juga kami rutin mengadakan acara ini agar semua tim juga bisa melakukan hal yang sama. Semua tim juga bisa istilahnya mengundang calon member, calon prospek juga. Kami bisa membantu menjelaskan kepada tim Bapak Ibu ya. Ya jadi saya melihat bahwa Fitub dan Fitplus ini kan benar-benar luar biasa ya. Jadi Fitub waktu itu kan istilahnya sudah memperjuangkan legalitasnya sampai sedemikian rupa, dan begitu juga Fitplusnya juga sudah memperjuangkan sedemikian rupa ya, sampai sekarang istilahnya marketing plan-nya itu nilainya itu lebih naik gitu ya, lebih naik value-nya daripada yang dulu. Jadi itu kan benar-benar perubahan yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Fitplusnya. Jadi saya harap Bapak Ibu juga menjalankan Fitplusnya dengan sepenuh hati juga. Maksudnya menjalankan Fitplusnya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu baru menjalankan Fitplus kalau Fitubnya on atau bagaimana. Karena sebetulnya kita bisa kok menjalankan Fitplusnya itu tanpa modal. Caranya dengan kita menjadi seorang dropshipper ya Bapak Ibu. Jadi perusahaan Fitplus juga memfasilitasi semua membernya untuk jadi dropshipper tanpa kita modal. Jadi caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa mempromosikan dulu produk-produk Fitplusnya itu, kemudian nanti ketika ada yang komen dan order di Bapak Ibu bisa kirim langsung ke alamat pembelinya, tapi sendernya ditulis atas nama Bapak Ibu. Jadi istilahnya dropship ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu juga istilahnya melakukan hal yang sama, karena semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan saya di sini istilahnya gini, saya melihat Bapak Ibu di sini sangat antusias sekali untuk menjalankan Fitplusnya gitu ya. Jadi saya juga istilahnya apa ya, pengen sekali untuk menjadi jembatan buat Bapak Ibu juga. Maksudnya agar istilahnya apa yang bisa saya bantu agar Fitplusnya ini juga makin berkembang, kita sama-sama dapat penghasilan yang luar biasa di sini. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan membuat nggak tahu sebuah konten atau apa ya, atau bahan promosi di sosial media. Nanti kalau sudah mungkin saya bisa share kepada Bapak Ibu juga ya. Jadi selain video demo sudah pernah saya buat, tapi nanti mungkin ke depan akan saya buat lebih baik lagi dengan kualitas yang HD. Jadi kalau kemarin itu kualitasnya kualitas standar handphone biasa, mungkin nanti kualitasnya nanti akan saya naikkan jadi bisa diupload dimanapun itu nggak pecah gitu ya. Jadi kedepannya akan saya perbaiki. Terus saya juga mempersiapkan materi juga untuk online-nya juga. Jadi nanti akan kedepannya akan saya upgrade. Jadi apapun yang saya bisa bantu akan saya bantu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap semangat terus ya di Fitplusnya. Dan saya harap Bapak Ibu juga istilahnya kompak dengan kita.
kita istilahnya kita serbu sosmednya, kita promokan V Plusnya, kita maksimalkan karena kita sudah berjuang ini sudah 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan karena waktu itu nggak akan pernah kembali lagi. Jadi perjuangkan dengan semaksimal mungkin ya V Plusnya. Go Crown Ambassador. Saya kembalikan lagi ya kepada Pak Dhani. Silahkan Pak. Wow, sebuah penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Silver Ana. Sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu ingin mengundang teman atau ingin mengundang calon member, jangan ragu-ragu. Setiap hari Selasa dan hari Jumat bisa diundang datang ke acara yang sangat luar biasa seperti malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita terkenal sebagai Power Rangers. Biasanya ditemani oleh 5 orang. Kebetulan malam ini Ibu Lea dari Semarang atau Rangers Kuning, kalau kami katakan itu sedang ada keperluan keluarga, dan juga Bapak Gede dari Denpasar atau Rangers Hitam sedang acara temu besan. Semoga acara 2 leader kita ini berjalan dengan lancar malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, dan acara berikutnya adalah acara tanya jawab, acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa bertanya lewat chat atau juga bertanya langsung. Nah, secara pribadi saya mohon kepada Bapak Bin Steven untuk bisa juga mengaktifkan Ibu Yunita Atmojo jika nanti Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini ingin bertanya langsung kepada Ibu Yunita atau pada Ibu Silver Ana. Nah, berikutnya berhubung waktu sudah pukul 20.44, kita langsung saja pada acara sesi berikutnya, yakni acara tanya jawab. Untuk acara ini akan dipandu oleh Bapak Prince Steven. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Prince. Oke, terima kasih Pak Dhani. Kembali lagi dengan saya ya. Saya sudah selesai istirahat kurang lebih beberapa menit. Tadi Bu Silver sudah menyampaikan sesuatu yang luar biasa, dan juga Pak Dhani ini, wah kita kolaborasi ya. Tadi sudah dikatakan Power Ranger, tapi 2 Ranger kita sedang ada halangan di keluarga masing-masing. Jadi kami di sini tetap melayani Bapak Ibu di sini untuk memberikan informasi tentang V Plus ya, dan juga di sini boleh kita tanya jawab. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan langsung di chat aja ya. Oke, silakan. Sambil saya buka di chat ya, tadi banyak pertanyaan. Tadi ada yang langsung banyak ya Pak Dhani ya. Sebentar, tadi di mana ya? Saya lihat dari atas dulu. Kaget saya tadi Pak Dhani pas lagi saya presentasi tiba-tiba muncul, cereng, kaget saya. Jadi Ya dari atas dulu Pak. ketutup tadi ya. Sebentar saya buka ya. Saya cek di laptop. Nah, di handphone saya nggak terlalu kelihatan karena handphone saya pakai tripod. Oke, saya sudah beli Glukov, belum diminum. Glukov belum diminum. Takut yang nggak punya diabetes nggak boleh minum. Maksudnya takut yang nggak punya diabetes nggak boleh minum. Ternyata boleh dan sangat baik. Terima kasih penjelasannya Bapak Steven. Ya boleh Bu. Ya jadi minum Glukov itu yang nggak diabetes atau mungkin bisa dikatakan yang nggak kolesterol boleh minum. Ini boleh kesaksian sedikit Pak Dhani. Ya karena Pak Dhani ini mungkin untuk mencegah mungkin kadar gula. Silakan Pak Dhani. Ya boleh kesaksian dikit nih. Kenapa sih minum Glukov Pak Dhani? Silakan. Ya, karena saya sebenarnya minum Glukov ini sebagai pencegahan sebenarnya, dan ternyata karena saya juga memiliki gejala kencing batu dan juga kadar gulanya tinggi ya, dulu juga pernah penyakit gula, ternyata sangat bagus sekali, nggak ada masalah. Dan orang tua saya pun juga yang tidak memiliki penyakit ini mengkonsumsi Glukov ini sangat bagus sekali, karena Glukov ini
luar biasa dan hanya dikonsumsi untuk pencegahan. Ini kita bisa melakukannya hanya 1 kali setiap hari sebelum tidur. Kalau saya sebelum tidur karena pas tidur saya udah tidak makan lagi. Ini sangat bagus Pak Steven. Jadi glukok ini sangat luar biasa khasiatnya. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari ibu yang siapa tadi? Ibu yang di bawahnya tadi. Itu ada pertanyaan juga mengenai Ibu Yunita Sitobondo ini ya. Nah, betul. Jadi dikonsumsi setiap hari bagus. Betul, bagus setiap hari dikonsumsi 1 kali sehari untuk pencegahan. Tapi jika ingin 2 kali 1 kali juga 2 kali dalam 1 hari juga tidak bermasalah. Nah, seperti itu Pak. Siap Dani. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan. Halo, selamat malam teman-teman. Ya saya Halo. Ya Bu Yunita, Selamat malam, Bu. gitu. Ini Ya. kita ada Bu Yunita, nih pengen dengar suaranya. Boleh ya Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Silakan Oke, Bu. siap. Jadi saya mau kasih ini ya, saya mau nambahkan sedikit. Glukov ini benar-benar luar biasa loh. Jadi kita ini ya nggak sadar bahwa makanan kita belakangan tambah lama, tambah tahun ini. Coba kita lihat di luar ya, kayak misalnya kita minum minuman aja, itu bukan kalorinya tinggi banget. Terus kemudian fast food, itu kita nggak sadar. Memang kelihatannya tuh menarik, kelihatannya enak, tapi semakin kelihatan enak, semakin kelihatan menarik, justru kalori, itu fat, terus gula, karbohidratnya itu semakin gede. Nah, jadi makanya saya katakan bahwa kita memang untuk apa ya, untuk meminimalisasi hal-hal yang negatif, yang supaya tidak numpuk, kita konsumsi glukos itu bagus banget. Kalau orang-orang di Jawa itu kan biasanya rutin ya, nggak tahu tuh tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali minum jamu, istilahnya kan gitu. Tujuannya apa ya? Itu untuk supaya tubuh kita ini tetap sehat. Nah, istilahnya kan seperti itu. Jadi di dalam glukos ini nggak hanya untuk orang yang diabetes, orang yang mau diet, orang yang nggak mau lemaknya numpuk, itu juga bisa minum glukos. Karena glukos ini juga mengandung karbobloker. Jadi dia juga menghambat penyerapan karbohidrat. Ya, kita tahu ya orang itu gemuk bukan hanya karena kelebihan lemak loh. Tapi kalau kita makannya kelebihan karbohidrat, itu juga bisa membuat gemuk. Contohnya, saya ini tidak pernah makan lemak, saya tidak pernah makan makanan berlemak. Ya, tapi setiap hari makannya apa? Roti, mie, tengah malam bikin mie, makan mie. Lah itu karbohidrat tinggi. Itu benar-benar bisa membuat gemuk walaupun Anda tidak pernah makan lemak, walaupun tidak pernah makan gorengan, tapi bisa gemuk. Makanya kan kadang itu banyak yang bicara gini, aneh ya, saya ini loh tidak makan apa-apa, tapi kok gemuk. Nah, sebenarnya karena tidak teliti saja dengan apa yang dimakan, kalori-kalori yang masuk, itu karena tidak teliti. Jadi di dalam glukos ini ada kandungan karboblokernya, jadi menghambat karbohidrat ini ya. Kemudian juga ada sugar block, jadi menghambat penyerapan gula ya. Karena kita harus paham ya, di Indonesia ya, utamanya Pulau Jawa itu biasanya suka manis-manis, teh manis, kopi manis. Kalau kita lihat di luar negeri ya, orang minum kopi itu nggak pakai gula loh, orang minum teh itu yang benar nggak pakai gula. Tapi beda kalau di kita, di Indonesia, itu itu harus manis baru enak. Ya itu karena budaya mungkin ya. Nah itu akibatnya apa? Apalagi di tengah kondisi COVID ya. Kondisi COVID seperti ini, kita kan jadi kan jarang keluar rumah, jarang kegiatan. Nah itu akhirnya menumpuk di dalam darah. Jadi sementara kebiasaan makan kita tetap suka makan manis, tetap makan nasinya ya tetap porsinya segitu. Nah nasi itu kandungan gulanya tinggi banget ya. Kandungan gula pada nasi itu tinggi banget, karbohidratnya tinggi banget. Makanya orang kalau mau diet biasanya itu harus mengurangi nasi. Nah ini bagus sekali dengan kondisi kita sehari-hari, kita kasih pendampingan dengan glukos
ya. Orang yang biarpun tidak mau kurus tapi untuk kesehatan di dalam darah itu juga bagus. Apalagi kalau misalnya mau diet, kita kombinasikan glukos dengan detox. Wah, itu cepet banget ya. Jadi sebelum makan 30 menit, 15 sampai 30 menit itu minum glukos dulu. Kemudian nanti setelah makan ya atau malam mau tidur kita minum itu detox. Nah, itu bagus sekali. Begitu Kak Dani. Siap. Oke. Bu, terima kasih banyak Bu Yunita. Jadi biasa sekali pasti punya penjelasannya Bu ya. Betul, Pak. Jadi biarpun kurus juga bisa jadi gemuk ya, gara-gara bukan lemaknya ya, karbohidratnya ya. Iya, nggak sadar kan kita. Kalori terutama ya. Jadi kalau sekarang kalau Kalorinya harus tinggi lihat kalori banget. berarti Bu Yun ya. Harus lihat Iya, kalorinya berarti kalori. ya. Kalorinya berapa? Cuma kan kita nggak terbiasa ya. Masa mau makan ini diukur. Repot banget. Oke. Siap, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 1 PP berapa rupiah? Kalau untuk bonus dihitung 1.000 rupiah, kalau untuk produk dihitung 2.000 rupiah. Ya, seperti itu. Setelah itu mohon materi share, tinggal minta ke leadernya masing-masing, akan ada materinya Pak, sama materinya seperti yang saya bawakan. Ya, semangat Fitu, long live, mengulang masa-masa seperti Fitu. Amin, Bu Ria ya. Terus saya ikut Mega Kopi yang pertama kali, tapi bonusnya nggak cair, sedangkan teman-teman yang lain semuanya cair. Kira-kira kenapa ya? Saya bertanya dulu nih ke siapa ini tadi, Ibu atau Pak Dwi ya, Kalso. Pertanyaan saya mudah sekali Pak, kalau Bapak Mega Kopi, tim Bapak ada yang belanja atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, kalau ada yang belanja bonus nggak cair, kita lihat dulu nih. Dia yang belanja dari referral atau dari kedalaman, itu dipertanyakan lagi. Ya, jadi lihat dari jenis bonusnya dari mana. Ya, kalau yang penting ada omset akan ada dapat bonus. Ya, dan di situ pun minimal 50.000 ya, benar Bu Yunita ya, 50.000 ya. Gimana Pak? Kalau bonus Untuk yang pencairan? ditransfer minimal Ya, 50.000 ya. ya, betul ya Mas? Iya. Oke. Sekarang seminggu sekali ya. Ya, seminggu sekali, jadi dihitung harian, seminggu sekali masuk ke rekening tanpa GWD ya. Itu. Ya. Oke. Setelah itu, oke, terus lanjut. Pak Steven, saya mau bertanya, oke, adakah manfaat glukos selain untuk diabetes? Kolesterol apakah bisa? Kolesterol bisa. Tadi sudah dibantu jawab oleh Bu Yunita ya. Sudah dijelaskan oleh Bu Yunita. Betul, sudah terjawab oleh Bu Yunita. Terus mohon tanya, Pak Steven, kalau minum fit coffee apa ada larangan untuk orang yang punya penyakit? Fit coffee punya penyakit. Kalau kopi mungkin yang jantung yang hati-hati. Kalau minum ya kopi jantung yang jantung ya. Kalau yang lain soalnya ginsengnya kerasa banget fit coffee itu. Iya, betul. Ginsengnya terasa banget ini. Ya, kalau jantung itu biasanya agak sedikit deg-degan kalau Jawa itu. Betul. Jadi kalau menurut saya ya fit coffee-nya V Plus ini kita minum ginseng rasa kopi, bukan kopi rasa ginseng ya. Iya betul. Jadi konsisten langsung malah 2 itu. hari. Saya kapan hari pernah salah minumnya malam. Akhirnya sampai besok siangnya nggak bisa tidur. Gara-gara ginsengnya itu ya. Iya, saya salah. Harusnya kan minumnya tuh pagi. Iya. Coach Steven 2 hari lalu referral sekaligus anak saya Mega Kopi, nggak apa-apa, memang udah bertambah. Ya Papa memang udah bertambah, nggak bertambah. GPP Pak, maksudnya GPP Pak. Oh GPP memang udah bertambah, nggak bertambah. Loh, ini gimana pertanyaannya? Padahal kemarin, betul. 2 hari lalu referral sekaligus anak saya Mega Kopi. Nggak apa-apa, memang udah JPP memang sudah bertambah. GPP memang udah bertambah. Bintang tidak bertambah. Oh, bintang nggak bertambah, padahal di YouTube udah bintang 2. Kan bintang 2 kan nggak langsung ke bintang 3, Bu. Untuk ke bintang 3 kan ada... Bintang 2 tetap bintang 2. Kecuali yang nggak punya bintang jadi bintang 1.
Betul. Kalau bintang 2 bintang 3 kan itu ada 1000 ke 2500. Ya kalau nggak salah ingat saya. 5 kali belanja lagi. Oh, ini ternyata katanya bintangnya Oh, masih ini ada 0 kopi. dan ranknya masih 0. Berarti ini belum terkopi. Oh, udah lapor ke Demon terdekatnya nggak, Bu? Atau Pak ini, Pak dengan Ajung Aksari ya? Ini harus lapor Ajung. ke leader terdekatnya, leader Demon terdekatnya. Ya, Pak Ajung. Iya, karena ini kan yang disebutkan itu jangan mega copy dulu, jadi lapor dulu. Nanti tunggu jawaban dari masing-masing diamond ketika sudah boleh mega copy. Nah, ini rupanya sudah langsung mega copy duluan. Ya, ya. Nggak belum lapor ini kayaknya. Iya, tapi coba tanyakan ke Demon terdekatnya ya, Bapak Betul, Ibu ya. Oke, lanjut. Saya sudah mengkonsumsi glukok walaupun nggak punya penyakit diabetes juga, alhamdulillah nggak apa-apa. Memang aman, Pak, karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati, Pak. Ya, betul. Minum glukok sebaiknya sebelum makan atau sesudah makan ya, Bu. Bu Yunita mungkin saya bantu. Sebelum. Jadi Sebelum makan. 15 sampai 30 menit sebelum makan. Tapi kalau ada yang punya mah akut, yang benar-benar akut ya, itu setelah makan nggak apa-apa. Oke. Karena saya dulu juga pernah terasa, memang kapsulnya kalau udah pecah di dalam perut kita, dia agak-agak perih. Karena dia ada unsur Ya. mericanya ya. Iya. Mericanya itu. Mm-mm. Ada biji merica. Terus glukok bisa diminum sama wedang jahe nggak? Wah ini Sebaiknya pertanyaannya. jangan bersamaan. Seperti Bu Yunita di Jeddah. Apalagi Sama wedang jahenya singkong manis. boleh, Pak. Sama singkong goreng boleh. Wah, Apalagi wedang jahenya manis, biasanya kan gitu. iya, betul. Sama singkong goreng, Pak. Ya, ini Iya, sedikit, Pak. Ya. cocok sekali itu sama tiwul tadi, seperti Ya, yang tiwul tadi di ya. atas tadi. Nah makanya kok ini glukok bisa diminum sama wedang jahe. Ya kalau sebaiknya diminum dengan air putih, Pak, dengan air putih hangat ya. Gitu. Kalau wedang jahe temennya sama singkong, Pak, sama singkong, awisi gitu, Pak. Oke, saya mau tanya, saya belum di VIP Plus, masih di Fitup, mau belanja gimana caranya? Caranya coba hubungi ke pengundang maupun ke leader Bajuri ya. Tadi Iya. tanya bagaimana caranya, nanti akan diarahkan ya belanja di VIP Plus. Iya, itu ada tutorialnya kok, ada tutorialnya. Iya. Terus Pak Monang, oh ini ada pesan dari Pak Monang ya, Demon kita juga dari VIP Plus. Kalau Bu Yunita minumnya malam ya nggak bisa tidur, bukan cuma Bu Yunita Pak, tapi Pak Fer juga nggak bisa. Nih. Oh iya bener. Pak Prince, ini tadi ada yang terlewat sepertinya Pak Prince. Itu tadi Pak Marcel Muja ingin berbicara kalau nggak salah lihat tadi itu. Oke, mau bicara. Oke, saya buka aja ya. Sebentar. Oh iya, untuk Pak Marcel Muja. Ya udah kelihatan. Marcel Muja. Oke, silakan Pak Marcel. Selamat malam. Malam, para leader. Selamat malam. Malam, Pak. Ibu Yunita, selamat malam. Malam, Pak. Salam buat Pak Fernando, luar biasa. Materi Ya. pembedaan semalam Yang semalam ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. itu luar biasa, yang buat saya terpicu itu ada dua hal. Satu, soal Bang Jul, yang fotografer itu, Iya. yang cacat. Yang kedua, yang mantan kepala cabang bank di Surabaya itu, yang kolek, lalu 3 bulan kemudian dia bisa bagi lagi. Itu pemicu Iya. luar biasa. Lagunya juga keren itu Pak, kolaborasi yang musik itu Pak. Ya, di mana gitu ya. Oke, Itu sambil Ibu Yunita, ini kesempatan bagus saya, ada semacam usulan ya. Tapi ada Ya. pertama pertanyaan. Kalau seorang yang mau RO, Ya. referral kita RO, konsepnya tetap dapat itu 25% nggak, CEO? Yang komisi referral 25% ketika referral kita RO. Itu satu. Kalau misalnya referral saya bulan ini ada yang RO, kan Ya, kita ya. orang bayar RO kan, orang masuk Ya. kan kita dapat 25%. Betul. Kalau RO Iya. dapat juga 25%. Ya.
Karena ini sponsornya berulang, Pak. Oke, terima kasih, clear ya. Ya. Yang kedua, Bu Yunita ini, kalau kita lihat perkembangan dan kami yang bersentuhan langsung dengan grassroots di bawah, Iya. itu rata-rata mayoritas mereka itu menghendaki supaya Fitur itu on dulu, gitu ya. Tapi Saya gini, juga sebenarnya. jadi Ci Yunita menurut saya gini, mestinya harus perusahaan itu harus bikin semacam ada kebijakan yang tegas. Pertama gini, saya sempat ngomong dengan Ci Lea sama Ci Ana, kalau bisa semacam punishment itu, ketika referral saya dia tidak mau ikut Mega Kopi, tetapi mitranya di bawah yang ikut Mega Kopi, saran kami kalau bisa yang disebut dengan referral commission itu di plus di pas ke atas. Itu sudah saya request, Pak. Itu sudah saya request. Karena ini akan menjadi punishment untuk mereka. Ya, itu sudah saya request, Pak. Cuma kan itu kan butuh perubahan coding itu butuh waktu. Jadi takutnya kan kelamaan. Nah, mungkin nanti ke depannya ya, Pak. Mungkin bisa jadi masukan untuk ke depannya. Iya, supaya jadi termotivasi kan? Iya, termotivasi. Yang terakhir, yang ketiga, ini usulan juga. Cium, kalau kita lihat video kemarin kan ada views kita yang ditahan untuk pasang iklan kan gitu ya. Misalnya ada kebijakan, misalnya VP-nya ditahan sebesar 150 VP, sehingga orang suka tidak suka dia tetap harus RO berdasarkan deposit yang dibangun. Misalnya mulai dengan basic 3, jangan basic 1, basic 2 gitu ya. Jadi ada kebijakan di situ gitu. Jadi orang suka tidak suka akhirnya dia harus RO dan sudah ada deposit. Apa nggak jadi kepemaksaan gitu, Pak? Tidak, ini ngomel lagi. Tidak, pasti kan karena ini karena kita melihat, saya sering bilang ke mitra saya, itu dengan V plus ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Satu tidak bisa meniadakan yang lain. Karena dua-duanya harus hidup. Betul. Tapi kan ada efek yaitu dia terima benefit dengan dia deposit atau RO 150P kan dia juga nanti dapat benefit dari V plus. Tapi caranya tadi mungkin ada syarat mungkin ada gitu ya. Jadi nggak langsung main potong aja. Tidak, maksudnya ada semacam sosial. Iya, syarat RO ya. Syarat atau Tapi apa gitu ya. kayaknya Pak, ini kan itu yang kalau kita nggak RO kan kita nggak bisa dapat bonus fitur collaboration-nya, Pak. Ya, benar. Saya rasa dengan itu aja member pasti RO kok, Pak. Betul. Yun, ini problemnya yang kita tangkap hampir mereka bersuara gini. Udah nggak apa-apa lah, kami tidak dapat apa dari Pilpres, kami jalani aja itu persoalannya. Dan kita kan maunya di dua hal ini kan jalan bersama. Ini masalah gitu ya. Hampir semua pasarnya begitu. Ini Pak Steven. Jadi bagaimana siasat dari perusahaan supaya ini dua hal ini jalan berbarengan gitu, Pak? Iya, paham. Jadi bisa menjadi syarat atau apa gitu ya. Iya, Pak. Marcel. Ya, nanti mungkin Bu Yunita akan bantu ke perusahaan Pak ya, ke manajemen. Iya. Terus Ibu Yunita kemarin saya sudah ngomong pertemuan kemarin, saya ulang lagi karena ini ada Ibu Yunita. Ada satu perusahaan yang punya kapasitas, punya kualifikasi yang sama dengan yang Viplo sekarang. Dia punya produk, dia juga eksportir ke Jepang. Dia ingin sekali untuk mengajukan produknya dia untuk masuk juga ke Viplas gitu ya. Kira-kira ada mengajukan ke PT Komunitas Cerdas ini. Ini satu pabrik yang produknya. Nah, kira-kira ada nggak mekanisme itu, misalnya sebuah pabrik produsen vitamin juga segala macam itu mengajukan? Suplemen, Pak. Iya, suplemen ya. Iya. Oh. Yang kualitasnya juga kualitas ekspor gitu. Oh gitu. Ini mungkin harus ini mungkin harus jalur khusus ya. Cuma kayaknya kok member-member kok katanya sudah nggak mau yang suplemen gini ya Pak. Mereka minta yang model lain.
Iya, iya, Ci. Enggak, Iya. ada hal lain. Saya ini, sorry, saya mungkin agak terbuka. Misalnya produk yang mirip sekali khasiatnya dengan kibas, tibus itu Ibu, harga mereka itu kurang lebih 40% lebih rendah. oh gitu. Tapi itu harga dari mana Pak? Maksudnya kan apakah dengan sistem plan yang sama atau bagaimana Pak? Tidak, ini mereka jual, mereka masuk juga ke apotek apa semua. Oh iya Pak. Kimia Farma. Gini, karena kan kita ini sistemnya multi level ya Pak ya. Iya, Itu iya. pasti akan ada Tes. Iya. Bentar. Bu Yun, Bu Yunita, ini punya Narik saya juga. kok ada yang narik ya akunnya ya? Sebentar, akunnya ada yang narik akun saya. Ini bisa roboh ini kalau Halo? saya pencet. Halo? Ya, Halo? lanjut Bu Yun. Ini barusan ada yang narik akun saya yang ini, yang lagi buka room. Nggak tahu ini ada yang narik. oh pantesan kok hilang suaranya. Iya, ini kalau saya pencet OK kayaknya langsung off. Ya udah saya biarkan aja deh. Oh alah. Lanjut Bu Yunita. Ya. Kayaknya ada yang narik. Iya. Heeh. Jadi itu kalau masalah harga Pak, memang kalau harga secara retail kita jualan, misalnya pabrik langsung masukkan ke retail ya, Iya, iya. itu pasti beda dengan harga yang ada di multi level Pak. Karena kan Persis, ya. kalau di multi level ini ada budget yang untuk pembayaran bonus. Iya. Nah seperti Ngerti. itu. Iya. Nggak apa-apa, Ci. Maksud saya, kalau macam ada peluang, mungkin ada produsen lain yang bisa masuk, itu mekanismenya itu yang mereka tanya. Mekanismenya mungkin gimana ya? Atau mungkin gini aja, saya tanyakan ke manajemen aja ya. Saya tanyakan dulu ke manajemen, nanti saya hubungi Pak Marcel gitu ya. Terima kasih banyak, Ci, ya. Pasti Pak Iya. Dhani, terima kasih banyak, Oke, ya. terima kasih. sama-sama Pak Marcel Uja. Selamat Sama malam Pak Pak. Marcel. Ya. Selamat malam, ya. Ya, malam. Oke, kita lanjutkan. Ini kaget saya ada yang mau narik. Halo? Ya, sebentar Bu, itu kayaknya lagi apa Pak Prince Steven. Aman. Oh. Oke, Suaranya siap. aman. Kalau punya riwayat asam lambung, apa ada efeknya Pak atau Bu? Mungkin ini pas minum ini ya, minum apa? Minum glukos. Asam Iya, lambung. jadi kalau asam lambung minumnya setelah makan aja. Oke, setelah makan ya. Makan. Terus semua produk V Plus bisa diminum semua dalam 1 hari. 1 hari. Bu ini, ya 1 hari 6 produk. Nggak usah makan nasi ya Bu ya. Kenyang. Kalau penjelasan kemarin nggak apa-apa, cuma dijeda, sebisa mungkin dijeda. Paling tidak itu Sejam coba. Tapi mungkin nggak pakai nasi Pak Dhani. Wah, coba Iya. berapa itu? Berapa duit itu? 6 produk diminum semua bisa sih, kenyang lah biasa hari ya. Kenyang. Bagi-bagi saja Pak. Ya juga kan. Produknya dibagi-bagi saja pada keluarga. Tapi memang makin kita ngikuti produk knowledge ya, apa Zoom itu ya, Pengen akhirnya minum lama-lama semua, gini, ya? oh iya, iya, jadi oh iya ini Butuh, penting kayak yang butuh. mata, yang Tapi IV ini semua ini kan jadinya Bu. nah iya, butuh loh kita IV itu, benar-benar itu Betul, sangat iya. penting loh IV itu. Iya, Kira semua diminum 1 hari ini ya. Oke. Oh iya, kemarin saya sudah RO Colabio untuk akun istri. Nah, pertanyaannya, apa boleh ibu menyusui mengkonsumsi Colabio? nggak apa-apa, boleh. Boleh, ya. Boleh. Karena ini bukan Boleh, obat, boleh. tidak mengandung obat. Malah bagus untuk produksi susunya. Ya, ada glutathionnya juga. Boleh tanya, manfaat IV nggak leader untuk mata atau untuk apa aja selain mata? Itu terutama untuk mata ya, IV itu terutama untuk mata. Cuma kemarin saya dengar dari Bu Vini, katanya itu bisa untuk ini ya, apa kemarin menurunkan apa gula darah, Itu bagus sih.
sedikit gula darah juga bagus ya, karena ada Iya, kandungan blue algae ya. iya, kalau nggak salah buat itu. Tapi terutama kita ini kan gadget terus nggak bisa berhenti ya. Apalagi di itu ya. pandemi. Nah iya, Karena ada itu luteinnya. penting banget ini untuk mata ini. Iya. Kita nggak Terus sadar loh, habis kelihatannya sekarang masih muda, masih jelas ya. Cuma lama-lama numpuk Iya. itu loh. Kerasanya pas sudah berumur ya, saya sudah mulai Ya. pakai kacamata sekarang. Tuh. Kalau nggak pakai kacamata nabrak tembok. Tapi duit masih kelihatan Bu Yun saya. Ya, karena kan duit itu dari baunya. Jadi duit itu bukan dari Oh, baunya ya. bau duit. Baunya ya. Oke, bukan dari penglihatan berarti ya. Dari baunya. Yang terhormat, para top leader Fit2, mohon bantuan solusinya untuk mengubah login Fit Plus dengan tidak memakai angka 0, karena akun saya sudah terlanjur diverifikasi dari awal pendaftaran ketika saya mengisi nomor handphone dengan angka 0. Jadi masalahnya pada saat login. Ya Bapak bisa, Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu ini bisa langsung hubungi ke call center, ke help itu ya, di sebagian kanan bawah dari website Fitplus itu ada bagian help, itu bisa langsung minta ke customer service-nya untuk mengganti nomor handphone. Ya, seperti itu. Jadi nolnya dihilangkan. Terus saya Mardia Kilaludin dari Malaysia. Oh, Malaysia luar biasa Iya. yang bisa bergabung. Mau tanya, Pak, Bu, kalau upline kita tak ada belanja, kita ada belanja, bagaimana Pak, Bu? Nggak apa-apa, biarin aja itu upline kok, nggak usah diurusin, Pak. Urusinnya tim aja, Pak. Iri Bapak dengan tim aja. Upline nggak usah diurusin mau belanja apa enggak, Pak. Biarin aja, ya. Oke, sudah habis ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, jadi kalau upline nggak usah diurusin, Bu. Iya, Gitu nggak usah. ya. Yang ngurusin tim Iya, aja betul, ya, betul. tim kita sama diri Betul, kita. betul. Jadi diri kita RO, tim kita Aman. RO, otomatis kita dapat Betul, penghasilan. Kalau upline nggak usah dipikirin. Gitu. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Aduh. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya lagi, ini banyak yang angkat tangan mau bicara atau bagaimana? Takutnya saya Ya, buka, silakan. dia kaget biasanya. Mendingan saya tanya dulu. Atau mungkin Bapak Ibu para leader lainnya, Pak Monal, atau mungkin siapa, menambahkan? Pak Dedi daripada ingin berkontribusi memberikan Ini damannya banyak nih. masukan. Saya pengen ngobrol lah satu persatu ah. Ada siapa aja nih? Ada Pak Dedi ya, Pak Dedi Padang nih. Ayo kita buka yuk. Kita kenalan-kenalan dengan demon-demon kita sambil nunggu pertanyaan. Ada siapa lagi? Pak Monang, kita buka juga udah lama nih. Ini sahabat saya dulu. Saya masih jadi speaker Sahabat ya. atau saingan? Sahabat atau saingan? Halo Pak Monang. Dua-duanya Bu, seiring berjalan Bu. Pak Monang. Pak Monang, selamat malam. Tidur itu sudah Pak Dedi, tidur. selamat malam. Udah saya buka kok. Kita kenalan-kenalan dengan para Halo. demon-demon. Halo ini Pak Monang. Selamat malam, apa kabar Pak Monang? Baik-baik. Iya. Kayaknya Halo, suaranya ya. selamat malam. Iya, wah apa kabar? Selamat malam Pak Monang. Malam, Mbak Dani. Ya, ini leader kita Demon juga ya. Mungkin boleh bagi-bagi sedikit nih Pak tentang Fitplus pada saat ini Pak. Semangat bagi semangatnya Pak. P-Plus saya udah minum semua kecuali yang satu yang belum saya minum. Apa itu Pak? Kolagen. Karena saya Oh, kolagen. saya tambah muda banyak yang naksir lagi. Luar biasa sekali Pak Monang. Tapi semuanya udah saya minum, udah yang sekarang rutin saya minum tuh glukov ya, karena glukov itu juga saya diabetes, jadi kalau RO saya selalu RO-nya glukov, tapi yang lain itu udah saya
cobain. Dan yang saya nggak mau minum lagi itu detox. Kenapa detox? Nggak mau minum lagi karena saya udah kurus, minum detox saya tambah kurus lagi saya. Tapi Pak Monang kayaknya kurusan ya, Pak Monang. Buang airnya memang buang air itu jadi enak gitu. Enggak, Pak Monang sekarang kurusan kayak kelihatannya ya. Buang air jadi enak, lancar, bener. Oh, gara-gara detox berarti ya. Iya, karena terus ngabisin detox itu Mas Biban. Nah, Monang tambah muda 10 tahun Pak Prince Steven. Ya. Tambah kelihatan muda 10 Efektifnya tahun. produknya bagus ya. Reaksinya ya, efeknya bagus. Oke. Ayo yang lain-lain silakan, ada yang bertanya. Oh, ini ada nih. Tadi ada yang bilang kalau mau belanja mesti bagi tahu leader dulu, maksud. Oke, ini kalau misalnya mau mega kopi ya Bapak atau Ibu ya, tapi kalau misalnya mau belanja order biasa nggak masalah ya, langsung aja belanja. Ini untuk yang mega kopi saja, tapi kalau untuk repeat order langsung aja ya di website masing-masing, di akun masing-masing. Mic saya terkunci, oh Bu Yunita terkunci. Sebentar, kepencet biasanya. Ini Bu Silver juga kemana nih? Biar kita rame di sini nih. Sambil nunggu Sepertinya belum dibuka itu. Iya ya, Bu. Silver. Terus ada siapa lagi nih? Saya lihat lagi ah. Tadi saya lihat ada Pak Kris juga ya kalau nggak salah, masih ada nggak? Ada. Oh ini Pak Kris, halo selamat malam Pak Kris, sudah saya buka. Pak Kris, Ada ini juga ada Pak Abbas. Diamond juga ini. Abbas, silakan Pak Abbas. Selamat malam. Mana Pak Abbas? Abbas. Oh bukan, Abbas VTuber bukan ini. Ini Oh, tim bukan saya ya? di Bandung. Oh, namanya sama. Nah sama. Malam semuanya. Terus ada siapa lagi? Ayo saya buka-buka nih yang ini. Ada Pak Dedi nih. Halo Pak Dedi. Pak Dedi saya buka ya sebentar. Saya buka suaranya nih. Halo Pak Dedi Padang nih. Langsung dibuka mute-nya Pak. Diterima. Sudah saya buka mute-nya, diterima. Nah, oke. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam juga Pak Stephen. Apa kabar semuanya? Iya, apa kabar Pak Dedi? Ya, sehat selalu semua ya para demen-demen nih. Sehat. Silakan Pak kalau mau bagi-bagi apa nih Pak informasi. Bagi-bagi duit juga nggak apa-apa. Bagi-bagi duit ya. Kalau duit ini masih menunggu dari Pitu dulu. Tapi kalau 100 ribuan juga lumayan Pak, di sini 94 orang. Iya. Saya mau bagi apa aja satu nih, pengalaman minum kopi ya. Kopi, oke. Kopi, kalau saya minum di kopi ini saya campur, saya kocok dengan telur itik. Pakai apa? Pakai telur itik. Telur. Oh, telur itik. Ya, Telur bebek bukan? Beda. iya, telur bebek. Oh beda. Iya. Bebek nama lainnya itik. Telur Oh, itik oke. inti ya. Telur bebek ya, telur bebek. Iya. Telur bebeknya di apa dulu? Apa namanya dikacau kalau di Padang namanya. Dikocok. Dikocok dulu, Ya, dikocok. di gula sedikit, dikasih susu, dikasih madu, baru pit kopinya dimasukkan, disiram dengan air yang mendidih. Panas. Ya, begitu. Nah, mantap. Rasanya gimana itu? Rasanya Gimana rasanya? mantap banget Bu. Mantapnya gimana Pak? Coba digambarkan Pak, biar jelas. Dan ini udah bisa meyakinkan. Pak Dani mungkin bikin gambar. Ini Pak Dani juga kekunci sebentar. Pak Dani, nah saya buka Pak Dani tuh, udah. Iya, besok bisa dicoba Pak Dedi. Besok dicoba di Siko, di Siko, Bakso Padang. Di sini bisa dicoba besok kan. Nah, besok dicoba dibikin seperti membuat yang kamu lah. Ya, seperti kita buat telur. Betul. Oh ya, berarti kan cukup kuning telur kasih gula, terus ditumbuk, kita masukkan pit coffee-nya ya. Telurnya dikocok dulu. Kocok. Ya, susu kental manis. Oh betul. Sedikit. Berarti Samu membuat teh talu ya Pak? Teh telur. Hampir sama, ya. Hampir sama. Oke siap.
Nah, saya sudah dapat gambarannya Bu Yunita. Ini kalau memang Besok apple dicoba. ini kalau di Padang itu enak banget. Mungkin dikombinasikan dengan fit coffee ini ala Pak Dedi ini mungkin sangat luar biasa. Nah, besok saya coba. Ya. Mantap. Oke. Bu Silver udah saya buka tuh Bu Silver. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan. Tapi tadi itu mantapnya kurang jelas loh. Itu mantapnya Iya, itu bagaimana? tolong Mantap digambarkan di apanya? mantapnya itu. Iya. Rasanya mungkin Bu Yunita. Rasanya atau khasiatnya atau apanya? Semuanya. Mungkin semuanya. Pak Dedi. Kalau Efeknya juga ya. tadi itu sepertinya gini, Bu Yunita kan pernah minum fit coffee malam hari nggak bisa tidur. Terus tadi Ya. saya juga masalah mungkin bukan Bu Yunita saja yang nggak bisa tidur, tapi Pak Fer juga. Nah, ini cocok kalau Bu Yunita sama Pak Fer bikin. Nah, itu nanti akan sangat luar biasa ini Bu. Waduh, repot itu nanti. Ini kayaknya udah 18 tahun ke atas ini ya. Oke, saya bacakan pertanyaan sebentar. Saya Amsono, VTuber dari Cilacap. Oke, ingin bertanya sekali lagi. Kalau saya RO paket merah, putih, apakah masa berlaku kadaluarsa untuk sampai 3 bulan? Terima kasih. Bagaimana Bu Yunita? Satu paket itu berlaku untuk RO bulan-bulan berikutnya atau hanya bulan ini saja kita belanja? Setahu saya bulan ini saja. Oke, bulan ini saja ya. Karena kan dulu kita pernah RO Diamond ya. Kan itu Diamond kan 3 juta lebih ya waktu itu ya. Ya, betul. Hanya 1 bulan kan? Iya. Oh, jadi ini hanya 1 bulan saja Pak Amsono ya. Itu. Jadi bukan kita belanja satu paket itu untuk 3 bulan. Jadi kita 3 produk itu ya hanya untuk 3 bulan ke depan. Ya. Jadi untuk 150 pp itu adalah minimal. Kalau misalnya kita mau belanja 500 pp juga nggak apa-apa, tapi minimal itu 150 pp. 150. Oke, siap. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi nih sambil pada leader-leader nih pada ngobrol ya. Karena kita memang biasa ketemunya di Zoom ya, karena memang kita nggak bisa ketemu di darat ya. Gitu, satu beda kota, kedua mau ke kota lain agak susah sekarang. PPKM ya. Itu. Oke, silakan ada yang bertanya. Mungkin saya sendiri mau bertanya sama Bu Yunita, Pak. Oke, silakan. Ini dari permintaan beberapa member, apa yang akan segera bertambah dari produk V Plus ini dalam waktu segera? Mungkin bisa dikasih bocoran kalau Bu Yunita ini sudah dapat kisi-kisinya itu produknya apa saja? Ya, tadi Pak produknya ya sudah menjelaskan. Nah, tapi ini ada member juga yang WA spesifik produk-produknya ini yang next yang akan sesegera datang ini apa saja Bu? Mungkin Bu Yunita bisa kasih gambaran. Ya, tapi ini bocorannya jangan dianggap harus pasti fix ya. Karena kan saya juga dengarnya dari bocoran gitu ya. Kabar burung lah ya, kabar burung. Jadi yang saya dengar ya itu, yang pasti itu nggak boleh bilang pasti ya. Nanti kalau nggak pasti saya kabarnya itu akan ada produk body care whitening. Ya, ini yang cewek-cewek pasti suka. Body care whitening, kemudian ada semacam kayak shampoo anti rontok kayak gitu. Anti rontok. Oke. Ya. Kalau sudah rontok rambutnya? Kalau sudah rontok bisa menumbuhkan? Iya, bisa, Pak. Jadi itu untuk supaya bisa lebat, kemudian juga mengurangi kerontokan. Oke. Kayak gitu. Oke, siap. Terus saya dengar juga kabarnya itu akan ada produk untuk vitalitas. Cowok. Ini udah kopinya ditambah vitalitasnya apa nih? Otot apa?
menguatkan otot, nah itu ya otot semuanya Pak. Pak Dhani mungkin lebih paham otot apa Pak Dhani. Mungkin saya lempar lagi ke Pak Deddy Rohedi atau mungkin Pak Chris untuk menjawabnya. Ini masalahnya otot. Iya. Mungkin yang fitness kali Bu Yunita ya. Kenapa? Untuk yang fitness. Suplemen mungkin Bu. Berarti protein Jelaskan Ya. suplemen Bu. Iya. protein ya. Iya betul. Nggak tahu saya itu dibentuk apa, cuma itu fungsinya untuk itu. Oh, Jadi, untuk protein untuk dari protein mungkin ya. Ya bisa jadi gitu otot. Seperti susu Betul. atau apa gitu ya kurang lebih ya. Ya. Terus saya juga dengar bocoran kayaknya juga akan ada produk pembalik kesehatan ya, kayak herbal gitu. Oke. Itu pembalut kesehatan tuh sebelum saya belum muncul produknya nanti bagus tuh buat kalau ditaruh di masker gitu. Yang gitu. Bagus itu taruh di masker. Juga sebagai Kompres. sebagai kompres Pak, sebagai kompres Pak, kalau pusing sekali kan bisa tempel di kening juga Pak. Iya. Yang minernya. Ini bukan bercanda loh, ini memang beneran loh. Produk itu memang bisa ya untuk orang sakit panas, yang anak kecil sakit panas tuh bisa pakai pembalut itu. Gitu. Bu, boleh tanya lagi Bu Yun? Iya. Saya Silakan Pak Marcel, silakan. Boleh. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita Boleh, mau silakan. bicara. Semuanya boleh. Silakan, Mas. Boleh bertanya langsung, silakan. Oke, terima kasih ya Bung Dhani. Ibu Yun gini, Ya. kan kalau kita lihat aspirasi dari bawah ini kan sangat mengharapkan kalau bisa T-Plus itu bisa adakan yang namanya kebutuhan pokok gitu ya. Nah kemarin kan sempat angkat, sempat ada pertanyaan ke Ibu Silver, lalu Ibu Silver bilang kendalanya adalah cost-nya di distribusinya kan gitu. Nah kalau menurut kami Bu Yun, kalau T-Plus mau angkat ini isu ekonomi seluruh Indonesia ini dan kita punya nama itu akan menggelegar gitu ya. Kalau seandainya T-Plus itu atau PT Komunitas ini bisa membangun outlet atau kerjasama dengan distributor setiap kabupaten di Indonesia yang mensuplai kebutuhan pokok. Sebenarnya dari sisi itu semangatnya adalah kita sudah bisa membantu mereka. Misal saya kasih contoh, misalnya orang di Manokwari, di sana tentu mereka kan pasti juga makan nasi. T-Plus bisa membangun, bikin semacam kinerja atau apa gitu dengan distributor beras di Manokwari. Atau minyak goreng atau gula. Bisa 3 produk itu aja. Ini kalau dibangun, Cium ini pasti dalam waktu sesikat-sikatnya itu T-Plus ini akan populer di Indonesia. Nah, kemarin Nanti saya coba jawab ya Pak. Jadi gini, terus ini kan konsepnya kan network marketing, di mana kan sudah ada ketentuan-ketentuan sendiri dari APLI ya Pak ya. Iya. Itu juga termasuk masalah payout, masalah harga, masalah produknya pun itu harus ini custom, jadi harus bukan produk yang sudah ada di market, tapi itu memang produknya harus unik, produk sendiri gitu Pak. Nah kalau permintaannya adalah barang kebutuhan sehari-hari, tentunya kalau misalnya sekarang beras, oke lah kita bisa buat beras merek T-Plus, terus mau dijual harga berapa? Apa mau kira-kira member itu beli beras dengan harga yang Ongkos kirimnya aja berat 5 kilo. Nah, belum harganya, belum ongkos kirimnya, itu loh Pak, problemnya di sana. Nanti, karena saya pernah tahu ada networking itu jualan bahan pokok ya Pak ya, beras dan lain sebagainya, itu nggak sampai 3 bulan tutup Pak, karena rugi. Iya. Itu pernah ada Pak, beneran. Memang booming, karena orang kan butuh itu kebutuhan sehari-hari. Tapi nggak sampai 3 bulan tutup itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini kita harus bisa bedakan. Kita ini e-commerce networking ya. Itu beda dengan marketplace, Pak. Oke. Nah, kalau marketplace ini mungkin yang kita dulu pernah diinfokan yang akan ada yang fase keberapa itu marketplace. Nah, itu mungkin
akan ada orang-orang UMKM yang berjualan di marketplace Jualan, ya. itu, semacam Shopee. Nah itu harganya macam-macam. Cuma kita nggak, ya, mungkin dari yang marketplace itu kita nggak bisa ngambil keuntungan. Istilahnya kita nggak ada sistem pembagian bonusnya, karena kan memang secara aturan nggak boleh marketplace itu ada bonus level dan lain sebagainya, Pak. Oh, oke. Jika Itu nggak boleh, iya. Tapi itu akan ada, marketplace itu akan ada, karena memang tujuannya untuk menampung UMKM itu. Jadi nanti supaya para VTuber ini bisa lah kalau mau belanja ya ke situ. Iya, karena kami punya pemikiran sederhana gini, misalnya di Manokwari tadi, yang berasnya misalnya 1 kilo 15.000, kalau dia bisa jual dengan hitungan kos segala macam itu menjadi 20.000. Kita ini sekalian ada iklannya lengkap gitu loh, Pak. Gitu. Ah, itu. Gimana Ya, Pak? Suaranya putus-putus. ya. Nah, saya contoh gini, misalnya Ya. saya sebut tadi di ibu kota Manokwari. Di situ kan ada beberapa VTuber. Katakanlah beras di situ jualnya 13.000 atau 15.000 per kilo. Kalau T-Plus jualnya misalnya menjadi 20 atau 22.000, selama ada VTuber di situ, dia datang, dia beli, tentu dengan kos yang sudah dihitung semua. Aman. Ini hanya ini. Itu sekali suaranya. Bu Ya, Yunita, ini sebentar Pak. Bu Yunita. Oh. Sinyal Bu Yunita kayak seperti mana? Pak suaranya Sinyalnya. hilang. Iya. Oh, oke. Sebentar. Jaringan Iya, Bu ini Yunita ya. Iya, jaringannya error ini. Iya. Oke, lanjut. Silakan. Oke. Bu Yun, Putus suaranya tadi kayaknya jaringannya. Oke, sebentar. Pak Prince itu Ibu Silver Ana juga. Oke, terima kasih Pak Monang, terima kasih. ya Pak Steven, terima kasih. Oke, lanjut yang lain. Oke, Pak Dani, thank you. Oke. Sama-sama Pak Marcel. Oke, Pak Monang mau pamit. Oke, terima kasih Pak Monang Siap Pak sudah Monang, hadir. terima kasih sudah hadir. Oke, ini saya ada pertanyaan lagi. Malam Bu Yunita dan Bapak-Bapak semua, maaf mau tanya, kalau misalnya melakukan RO, ini setelah VTube on lagi, apakah syarat yang 90 hari aktif VTube berlaku tidak ya? 90 hari? Karena mereka masih menunggu VTube aktif dulu baru lakukan RO. Apakah berpengaruh ke VTube? Tidak, kalau tidak melakukan RO dulu sekarang. Yang pasti bonus di Viplusnya nggak bisa dapat Bu. Bu, apa panggil? Bu Leni. Ibu Leni. Ya, jadi di Viplusnya nggak dapat bonus kalau misalnya nunggu VTube on RO-nya. Jadi sayang sekali kalau timnya ada yang belanja, misalnya ada omset ya. Nah, kita nggak bisa mendapatkan bonus tersebut di Viplusnya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau syarat yang 90 hari aktif VTube, saya belum pernah dengar itu. Iya, itu yang mana nih? 90 hari ya. Saya nggak tahu. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, mungkin 10 menit lagi ya, saya tutup roomnya ya, 21.45 ya. Jadi kita akan tutup roomnya ya, 10 menit lagi saya berikan waktu, kamu berikan waktu, silakan. Masih ada 86 peserta ya, semakin malam semakin bertahan semua nih. Mungkin Ibu Silver ingin menyampaikan sesuatu juga Pak. Ini dari tadi sepertinya masih Bu Silver. Iya. Ya, ada Saya lagi, Pak. enggak deh, saya mengamati aja. Oh, mengamati Tadi saja. tadi saya udah menjelaskan singkat. Saya tinggal mengamati aja. Oke, Oh, siap. nanti waktu ada Pak Monang nggak mau muncul. Sekarang Pak Monang muncul. Iya, Pak takut mau sama tanya. Pak Monang. Apa ini? Apa Sudah semakin muda keuntungan? Bu. Apa keuntungan kita jika hanya kita saja yang RO? Mungkin bisa bantu jawab.
Yang jelas keuntungannya kan just poin tadi. PP ya, menambah PP ya untuk Iya. poin kita. Iya. Ya. Sama produk yang jelas. Pak, Ini mohon kan maaf, kalau ini kita masih di mute. RO itu kan masuk ini ya, kalau misalnya kita nggak ada uang, terus paketnya hanya bisa paket yang paling kecil, itu kan akumulasi RO bisa nambah ke situ kan ya? Betul. Betul. Iya. Untuk Ini naik ada Pak Delvi mau minta dibuka mute-nya, silakan Pak Delvi. Pak Delvi ada Pak Pangku Asli Bolon. itu. Ya, Pak Delvi dulu. Mau dibuka. Silakan Pak. Baik, Silakan. terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, kameranya saya off karena tidak. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Selamat malam Ibu Yunita. Aduh, saya senang sekali. Selamat malam. So energi. Gini, Ibu saya tambahkan, kan sekarang ada promo untuk member baru, V-Pluser. Yang itu hanya beli 150 pp, langsung bintang 1 plus dan bronze. Pertanyaan saya, apakah kedepannya, karena kalau kita kan katanya minimal 20 referral, tapi kesempatan itu diberikan, apakah ada jangka waktu mereka harus kejar 20 baru kemudian nanti mereka memenuhi syarat untuk naik peringkat berikutnya? Terima kasih, dan banyak sebenarnya pertanyaan yang tadi sudah disinggung tentang produk yang kebutuhan sehari-hari, tapi memang saya juga memahami kalau jual beras menjadi berapa harganya, 5 kilo uang gue jadi berapa gitu. Jadi saya paham, tapi mungkin selain yang produk yang Ibu Yunita sebutkan tadi, mungkin kebutuhan sehari-hari yang ringan itu kan seperti odol, shampoo, oke, sudah ada dalam planning. Odol kan yang dibutuhkan dan itu repeatable gitu. Kemudian apa ya, kebutuhan wanita selain whitening, mungkin lipstick, walaupun sekarang juga ada itu nanti. nah, kembali kan ada orang yang udah menopause, nggak semua ya, lipstick yang orang tua, remaja kayaknya kebutuhannya lebih banyak ya. Saya pikir itu pertanyaan saya saat ini. Besok-besok saya tanyakan lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya ulang sedikit Bu Yunita. Tadi pertanyaannya adalah apakah dari 150 itu ya itu membutuhkan nanti kelanjutannya perlu 20 referral atau apa syaratnya untuk melanjutkan bronze-nya itu? Oh, nggak perlu. Nggak perlu 20 referral ya. Karena itu kan sudah otomatis kita sudah punya peringkat, anggapannya itu sudah memenuhi syarat. Oke, untuk keselanjutan silvernya juga perlu 20 referral ya. Kita kan sudah ada peringkat yang waktu Kaban Hari Mega Kopi kan otomatis kan terkopi, walaupun misalnya referennya sudah nggak sampai itu. Tuh. Ini kan maksudnya Ibu, ini kan ke new member. Jadi ketika nanti new member ini masuk ke VTuber sebagai VPluser kan otomatis jadi VTuber. Jadi dia pun di sana kan untuk memenuhi dia harus experience. Iya. Betul. Tetap Kalau harus. experience betul, experience. Iya, harus. Mau nggak mau dia akan rekrut. Iya. Baik. Ya, itu maksudnya apa ya, relevansinya ke sana pertanyaan saya sesungguhnya. Oke. Mungkin ini untuk itu ya, level ya, apa? Untuk peringkat. Biaya penarikan. apa tuh? Biaya penarikan ya? Bukan di VTube, tetapi juga peringkat di VPlus. Iya, rekrutnya di VPlusnya, ya betul. Tapi maksudnya oke, kalau dia tidak keberatan potong 50% karena dia di level 1, nggak masalah. Tetapi ketika dia sebagai VPluser, apakah seorang VPluser ini bisa dia peringkat ke kemana namanya? Silver kelanjutannya ya. Selanjutnya hanya sendiri. Apa betul seperti itu? Itu Bu yang membuat saya agak
Kok bisa ya? Kalau sendiri enggak ya, mungkin satu pasti orang nggak ya. bisa. Kecuali memang dia tuh jago jual pun dia harus omsetnya itu dia harus buka di bawahnya. Jadi buka Satu sendiri. orang lah, satu akun lah. Kalau Bawahnya. akunnya dia sendiri itu nggak bisa. Kalau peringkat kan harus ada big line sama small ya. Jadi kita Nggak bisa nata. juga ya. Kita nata. Jadi yang big harus 2, kemudian sisanya masuk ke small. Oke. Paling nggak 3 lah, 3, 3, 3, 7. Paling nggak 3, Bu. Oke, jadi sebagai seorang Vipluser yang sukses tanpa maksudnya nggak ada hubungannya dengan Vituk, dia cukup yang big line sama small line-nya ya, asal memenuhi GPP-nya. Iya. Betul, 3 referral saja lah, 3 referral. Paham. Oke. Baik, terima kasih banyak. Jadi jelas yang bisa diplikasikan ke bawah minimal 3 atau 4 lah untuk amannya barangkali. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Oke. Kita lanjut dari Pak Adlin Ritonga. Kemudian saya punya 16 ribuan tim, cuman saya tidak punya database-nya, email dan nomor WA sebagainya. Bagaimana strategi tersebut untuk bisa membangkitkan semangat tim, Pak? Kalau menurut saya mungkin dulu ada grup WA-nya mungkin, Pak, sampai saat ini. Karena kita tidak mungkin minta email sama nomor WA-nya ke perusahaan, Pak. Nggak boleh kan? Kalau itu kan rahasia data ya, kerahasiaan data. Ya mungkin Bu Yunita mungkin nggak bisa ya, Bu Yunita ya. Itu kapan hari kita pernah request, jadi mungkin nanti di aplikasinya itu jadi kita tuh bisa tahu misalnya ini referral kita ya itu kontaknya nomor berapa. Oke. Jadi Muncul gitu ya. bisa paling nggak bisa menghubungi gitu loh. Seingat saya gini, kalau dulu di Vituk itu di aplikasinya kita bisa hubungin sponsor kita, Sponsor kita. Ya. Boleh saya diskus langsung, boleh Pak Adlin, saya buka ya mic-nya. Oke, sebentar Pak Adlin, silakan Pak Adlin, udah saya buka. Baik, terima kasih Pak. Salam Ya. kenal semuanya kawan-kawan. Salam kenal. Ini yang tadi dijelaskan oleh Bu Yunita, kalau memang itu bisa ya, kalau memang itu bisa kita request perusahaan, ini luar biasa Pak. Karena gini Pak, saya memang punya saya memang punya grup WA tertentu kan, tapi rata-rata memang grup WA itu banyak yang nggak aktif gitu. Dan saya yakin dari 16 ribuan ini, kalau kita edukasi terus-menerus, kita kirimi di email misalnya, atau kita bangun lead magnetnya Pak ya, kita bangun list buildingnya, saya yakin di antara 16 ribu itu nggak mungkin 100 nggak yang aktif gitu loh Pak. Ini kan potensinya sangat luar biasa sebenarnya. Tapi ketika kita nggak punya database, kita nggak tahu mau ngapain gitu loh Bu. Sehingga kita harus fokusnya keluar lagi, nyari yang newbie gitu, nyari market lagi gitu kan. Ini sebetulnya kalau menurut saya kan buang-buang waktu sebenarnya. Karena orang yang respect ke kita, orang yang sudah trust ke kita, kalau kita edukasi perlahan, mungkin gini Bu, mereka ini rata-rata member saya 16 ribuan ini, mungkin karena nggak diedukasi, mereka nggak mau aktif gitu loh, nggak mau di peluang Viplus. Tapi ketika kita email setiap hari konsisten misalnya gitu kan, kita berikan pencerahan, kita berikan edukasi, saya yakin sekali dari 16 ribu ini minimal 10%-nya aktif. Jadi kalau memang perusahaan mau memfasilitasi, karena ini kan sebetulnya kan ini win-win solution bagi kita kan, perusahaan terlalu perusahaan juga akan survei kan, gitu Bu. Jadi kalau memang bisa Bu, ini luar biasa, kabar yang sangat luar biasa bagi kita. Tapi mohon disampaikan karena mungkin Bapak Ibu yang punya akses ke manajemen gitu kan. Dan kalau memang ini dibukakan aksesnya, dikirim ke kita misalnya via email, ini sangat luar biasa untuk kita bisa menggiring awareness-nya jadi percaya gitu. Jadi kita bisa bangun lead magnetnya gitu. Kalau referral Bapak ada kontaknya?
Kalau referral saya ada Bu, saya sudah bikin itu ring satu gitu. Tapi kebanyakan dari referral saya yang banyak itu banyak yang gue udah nggak aktif gitu ya, paling dari beberapa kali Jadi udah aktif. cuek mungkin ya. Iya udah apa ya? Ya kita kan nggak tahu sih Bu apa saya tetap japri bahkan satu kan dengan aplikasi broadcast kan. Cuman gitu tadi ada yang nanggapin ada yang enggak gitu. Jadi kalau memang bisa dibukakan itu dikasihkan ke kita gitu kan, minimal emailnya saja emailnya, karena saya ada yakin dengan edukasi melalui email pasti nanti mereka ada yang aktif, saya yakin itu. Ya. Karena Ini kalau misalnya kalaupun bisa ya, ini kan kemarin yang dibuka nomor HP-nya ya yang dimunculkan. Cuma kan kadang itu kita tahu sendiri, kadang yang dipakai nomor HP yang kita pakai untuk aplikasi itu beda dengan nomor HP yang kita pakai untuk sehari-hari. Betul. Nah itu loh. Berarti saya barusan ada punya solusi. Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya Bu, yang lebih bagus itu email Bu, yang lebih bagus ya. Kalau nomor kan bisa diganti-ganti itu kan. Dan kalau kita mau broadcast juga kan kita butuh waktu karena sekarang sudah dibatasi 5 ini kan, cuma 5 pesan kan, kecuali kita pakai aplikasi tertentu. Tapi itu makan waktu. Tapi ketika email diberikan ke kita, email itu kan jarang ganti-ganti ya. Dan kalau kita bisa dapat emailnya, ya mudah-mudahan kita bisa dari situ mengedukasinya sih Bu. Rata-rata saya lihat orang-orang digital marketer itu follow-up-nya juga pakai email sih. Email ya, sekarang memang email ya. Jadi ada solusi nih dari saya ya. Kalau memang seperti ini, mungkin saya solusi atau saran ya ke Bu Yunita mungkin bisa disampaikan ke manajemen. Kalau ada yang seperti ini, kenapa kalau nggak perusahaan dari Fitplusnya yang bikin SMS blast, kalau nggak email blast? Itu bisa juga. Blast langsung. Bisa juga. Jadi misalnya contoh, silakan belajar buka website gitu kan. Buka website www.vplus.id misalnya untuk berbelanja. Jadi kata-katanya dirangkai lah. Jadi SMS blast dan juga email blast. Itu bisa. Kalau itu bisa itu. Jadi kayak kemarin itu yang kita sempat on VTube beberapa waktu itu kan sebenarnya belum semua VTuber tahu loh. Betul, makanya kalau ada email blast kan belum semua gitu loh. Jadi itu memang rencananya kemarin sebenarnya mau di blast itu, jadi mau di Tapi kalau maaf Bu sebelumnya Bu Pak, kalau menurut saya sebetulnya boleh dari perusahaan itu artinya lebih termanage lagi kan, karena perusahaan yang punya strategi untuk itu. Tapi kalau bisa sebagai perusahaan sebagai penghargaan kepada kita, misalnya kita sudah merekrut banyak member dan segala macamnya, dan kita juga kan tanda kutip kita juga punya strategi tertentu untuk untuk mengedukasi member kita kan, karena member itu kadang-kadang lebih seret dia menerima email itu ketika dia sudah percaya sama kita, sudah kenal sama kita gitu kan. Nah, jadi kalau bisa, di samping perusahaan yang meng-email broadcast, kita juga dikasih akses gitu. Atau barangkali mungkin ada dashboard-nya yang diberikan kepada kita di Vplus itu, kalau kita mau email, silakan email. Kalau kita mau WA, silakan WA gitu. Jadi, kita di situ punya semacam, saya, kalau di Facebook itu kan satu arah ya. Kalau misalnya kita punya follower banyak misalnya, di situ ada yang komentar, kita nggak akan bisa email langsung ke mereka, interaksi dengan mereka. Kalau mereka mau beli produk kita, maka mereka yang akan menghubungi kita. Kan itu, jadi satu arah dia. Kalau bisa, di Vplus ini, kita punya akun ini. Tapi di situ juga kita punya database. Artinya kita bisa, ketika ada yang misalnya search dengan kita, atau misalnya, kita mau email ke mereka, mau WA mereka, di situ ada datanya, tinggal WA blast. Ada pilihannya di situ gitu loh. Di akun kita yang di Vplus itu gitu loh. Jadi sehingga kan gini Bu, kadang-kadang semangat kita kan berbeda-beda. Ada yang semangatnya menggebu-gebu untuk membina tim ini, tapi dia nggak tahu harus ngapain gitu loh, karena nggak ada database-nya gitu kan. Padahal dia yakin kalau dia mau mengedukasi dengan cara dia sendiri, itu pasti akan banyak yang aktif lagi gitu kan. Nah,
itu kalau bisa itu sih Bu, di samping manajemen, intinya di samping manajemen kita diberikan akses untuk email ke tim kita, ke semua tim yang di bawah kita, supaya cepat gitu loh, supaya kita fokus ke situ aja dulu pengelolaannya gitu. Karena kalau kita yakin kalau kita kelola itu dengan baik, itu nanti akan jadi akan terduplikasi kan gitu. Daripada kita nyari market yang lain ke yang baru gitu kan. Ya, betul. Ya Pak, nanti saya coba sampaikan ke manajemen ya gimana baiknya supaya bisa lebih efektif ya. Ya Pak, makasih masukannya. Makasih Pak. Yuk. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dulu ada penjelasan di FITUB, 1 kali RO, maka FITUB bisa aktif menjalankan misi selama 90 hari. Saya nggak dengar itu. Pada hari ke-91 malah kalau ngasih 3 RO, maka tidak bisa menjalankan misi lagi. Saya belum pernah dengar, bawahnya juga sama ini. Saya pernah diinfo oleh leader saya 90 hari. 90 hari ini dari mana semua informasi? Iya, leadernya siapa nih? 90 hari. Jadi ceritanya umurnya 90 hari doang jadi tutup ya. Pak Stephen pada meeting kemarin tuh ada mitra usul RU bisa dibuat menjadi 100 PP, perlu didiskusikan masukkan ke Bu Iyun. 100 PP 500.000 kemana Pak? Kayaknya nggak bisa itu, tapi nanti pasti ada produk yang harganya murah-murah juga kan. Mungkin nanti ya, tapi 150 PP itu udah paling murah kalau menurut saya ya, kalau kita lihat RO ya. Dengan level perusahaan yang bonafit, yang legal, sebagainya. Yang lain itu 1 juta, 2 juta loh 1 bulan. Kita cuma 350. Iya, harga segitu itu murah banget. Maaf, ini hanya masukan untuk bisa diajukan ke manajemen. Ada kebijaksanaan untuk member FITUB yang lama, MC tidak dibatasi waktu, tapi apabila mereka melakukan pembagian di FIT Plus, FIT Plus kok hilang, otomatis pada saat itu member melakukan MC, karena pasti otomatis nanti kalau FITUB aktif pasti akan aktifkan FIT Plus juga. Oh, jadi MC-nya nggak ada batas waktu, Bu Yun, Bu Silver, gimana itu? Harusnya MC itu nggak ada loh. Harusnya kita Ya, itu ya. 500 PP loh. Ya, benar. Seharusnya 500 PP. Boleh saya unmute? Oh boleh, saya di unmute, minta di unmute. Bawahnya ada unmute, Bu Leni, minta. Leni, silakan Bu Leni. Selamat malam Bu Leni. Ya, selamat malam Pak. Iya, silakan. Ya, soalnya tadi saya gini, saya menanggapi pertanyaan tentang yang di atas 90 hari. Saya kan ada grup juga, itu dari timnya Pak Yong sama Bu Leni juga. Saya Leni juga. Saya mendapat kabar bahwa masa aktif YouTube itu, ya maksudnya kalau kita pengen aktif YouTube, jadi harus mengaktifkan itu dibatasi dalam 90 hari gitu. Kalau misalnya kita tidak 90 hari tidak melakukan pembelanjaan, otomatis kita tidak bisa melakukan nonton iklan gitu loh Pak. Sempat saya di-share di grup, makanya dia bilang, apakah kan sekarang ini sebenarnya saya juga tim banyak yang belum melakukan mega copy dan pembelanjaan. Jadi tapi nah itu untuk mengantisipasi itu mereka tuh hanya pengen, Bu, saya tuh mau mengaktifkan FIT Plus, tapi nanti dulu setelah YouTube-nya aktif gitu loh. Nah seperti itu, jadi masih ada keraguan bahwa YouTube-nya ini aktifnya ini mereka masih pada belum percaya gitu loh. Nah tapi saya selalu share ke tim dari apa yang informasi yang dari leader itu saya sampaikan gitu loh. Nah makanya dia bilang saya di sini cuma untuk yang tadi yang masukan itu sebenarnya saya cuma hanya terlintas aja sih, karena dia bilang karena kemarin suka ada mega copy ditambah lagi, diperpanjang lagi, tapi saya share juga ke mereka tidak ada responnya, tidak begitu puas gitu, artinya seolah-olah bahwa nggak begitu responnya, nggak begitu baik. Jadi ya udah pokoknya dia pengen nunggu aktif dulu YouTube gitu loh. Tapi saya sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya kesempatan, saya sendiri sih sudah mega copy dengan
keluarga saya sudah, cuma untuk tim yang lain, nah untuk bisa menggugah untuk mengaktifkan Biblus ini kurang apa ya, kurang greget lah gitu loh. Jadi makanya saya kalau misalkan boleh, ini hanya masukan aja, mungkin Bu Yunita kan lebih ke manajemen, lebih dekat dan lebih ada ini bisa komunikasi. Itu pun sebenarnya saya bukan memaksa, enggak, cuma hanya masukan. Dia bilang kalau misalkan nanti tim saya misalkan atau yang tim yang lain misalkan yang lama, member lama melakukan pembelanjaan, otomatis masa aktif Benjol Kopi ini berlaku gitu loh. Itu aja sih, tapi kalau enggak masalah. Itu aja, seperti itu Pak, Bu Yunita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leni. Oke. Kalau yang 90 hari itu ya saya belum pernah sih ya, belum pernah dengar. Cuman ya Pastinya manajemen juga belum pernah ngasih pengumuman secara resmi ya. Ada 90 hari. Itu kayaknya bukan di tim kita mungkin ya. Belum pernah. Tadi ini dari Pak Faisal Jong tadi katanya, Bu Leni. Dari mana? Pak Faisal Jong. Oh, Pak Faisal. Batam. Iya. Faisal Jong itu Pekanbaru. Iya. Di sini ada pertanyaan namanya Bu Leni. Tanya Pak Steven. Mungkin himbauan ya. Jadi mungkin kan Kapanari pernah ada selentingan, tetapi belum difikskan gitu loh, belum diketok palu lah. Ketok palu gitu. Bahwa kedepannya tuh ada seperti ini gitu. Oke, siap. Lanjut dari Arema, Arek Malang ini, Kota Mobil Silver. Tapi Bu Silver yang menjawab nanti. Tanya Pak Steven, mereka yang MC dan levelnya 4 orang saja sekedar memenuhi persyaratan big and small, biaya penarikannya berapa ya ketika Fitup 3.0 on nanti? Kalau 4 itu di 25% kan ya? 4 itu masih 4 itu masih 35 ya, kalau nggak salah 35%, belum 8 soalnya. Ya. Iya. Jadi duplikasi 4 itu minimal, itu kan kita kan gambar buat apa? Buat minimal dengan gambaran minimal seperti itu aja potensi income-nya sudah luar biasa. Rekrut 20 terus di bawah juga melakukan hal yang sama, wah pasti ya berkali-kali lipat tuh. Betul. Tapi ini kan 3.0-nya kan belum online ini, atau Bapak atau Ibu ini ya tadi yang Arema. Mungkin bisa nanti ada perubahan, kita belum tahu, betul kan? Kita kan nggak tahu nih. Ya kita nggak tahu, kita cuma berdasarkan yang sudah ada Kapanari kan? Ya betul. Kita masih belum tahu. Oke, Bu Leni tadi menambahkan memang belum resmi dari manajemen, makanya saya tanyakan, maaf kalau saya salah info. Nggak apa-apa Bu Leni. Terus semoga saya tidak ada aturan itu ya. Semoga tidak ada aturan seperti itu. Oke, mungkin sekarang sudah jam 22.00 tepat jam 10 malam ya. Mungkin terima kasih untuk Bu Yunita Atmojo sudah membantu bergabung di sini bersama kami semua. Ada Bu Silver, ada Pak Dani Eko, ada siapa lagi tadi? Para demon-demon lah yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Juga untuk para leader-leader, para member yang sudah hadir di sini, mungkin ada calon member ya. Kalau calon member segera bergabung karena ini adalah sebuah peluang, sebuah harapan baru untuk kita semua di saat pandemi ini. Oke, mungkin langsung aja Pak Dani saya tutup aja ya. Yang pasti sehat selalu ya, sukses selalu untuk kita semua ya, tetap semangat ya, karena kesuksesan dari depan mata kita, tinggal kita mau ambil atau tidak. Oke, sukses untuk Anda semua. Go Front Ambassador. Terima kasih, selamat malam semuanya.